dan seterusnya. Dan ini nanti banyak sekali di politisi, makanya ada buzzer, ada yang apapun lah kaitannya dengan ideologi ini. Kalau misalnya di dunia maya memang jauh lebih luas lagi, tapi nanti kita juga lihat di dunia nyata. Kemudian memang akhirnya perdebatan, peperangan, kerjasama ini juga tergantung ideologinya. Sementara ketika ideologi itu memang masih ada dan disembunyikan dan mereka harus bermain politik ini nanti. Makanya itu tadi yang kawan bisa jadi lawan mendadak bisa jadi lawan, ya tergantung ideologi kita. Misalnya kalau mau ngomong ideologi kita tidak bisa berubah sih sebetulnya, tidak bisa berperan seperti itu menjadi fleksibel. Nah tapi karena akhirnya banyak hegemoni, ya akhirnya kesepakatan, saling menyetujui dan lain sebagainya. Dan pada dasarnya semua keadaan yang berada di dunia ini itu adalah sesuatu yang mungkin diperebutkan. Bisa popularitas, bisa kekuasaan, bisa kekayaan, atau ketika berhubungan dengan ekonomi. Karena itu semua nanti akan membuat posisi menjadi kuasa yang lebih kuat. Dan kekuasaan ada yang tidak pernah ada yang abadi. Dan hari ini tarik menarik kekuasaan itu yang menit kesekian menang, menit kedua mungkin dia bisa kalah, mungkin bisa seimbang. Dan di sini nanti kita akan ada ideologi dominan, ada sebuah kekuasaan yang dominan, dan ada yang ibaratnya ada pendapat mayoritas dan pendapat minoritas, dan itu selalu berinteraksi dalam arti berebut berinteraksi dalam arti bisa perlawanan, bisa benturan, bisa konflik, bisa gesekan, atau bahkan kemudian bisa yang ini menyatu, yang itu pecah, yang tadinya pecah-pecah kemudian menyatu jadi besar. Sangat-sangat dinamis ketika kita nanti lihat dalam geografi budaya. Nah nanti untuk gampangnya kita memang dengan analisisnya juga dikasih waktu masa sekian ini sama ini masa sekian, ya nanti sedikit Anda mempelajari konsep-konsep sejarah dan pengetahuan. Sementara kalau kita dalam geografi kita membuat batasan-batasan konsepnya itu keuangan. Jadi ketika kita juga harus tahu tentang sejarah. Ruangnya sama, kejadiannya bisa berbeda, orangnya juga bisa berbeda. Itu ada ketika ada konteks waktu. Hari ini kita ramai di sini, nanti mungkin 2 jam lagi orangnya sepi. Ketika kita melihat ruangnya dan ketika melihat waktunya juga berbeda. Oke. Ini 1 lembar kayaknya bisa lumayan ya. Cukup melelahkan. Oke, berarti nanti 1 lembar dulu aja. Karena saya tahu ini mulai pusing orang kita ngomong nilai lingkungan, tadi makna aja saya sampai ngomong kayak gini, sampai cerita orang ini dorong ke laut juga. Ini aja udah panjang. Ya. Oke, kemudian yang terakhir, budaya muncul sebagai domain di mana kontradiksi ekonomi politik dinegosiasikan dan diselesaikan walaupun tidak pernah selesai. Oke ya, ini jadi di sini itu kalau misalnya dalam geografi budaya, orang lihat budaya itu selama ini konsepnya ya yang indah, yang kuno, yang dilestarikan, yang diapakan. Tapi di sini budaya itu ada karena ada pihak. Domainnya artinya pihak-pihak ya. Domain itu artinya wilayah pihak. Contohnya api dan air, saya domainnya ada di air, dia di api, kaitan apa? Beda loh ya sama dominan tadi. Domain itu ini sebelah sini ya. Oke. Dan karena kontradiksi sebetulnya budaya itu muncul, ide, perilaku itu sebetulnya karena kontradiksi. Dalam asumsi ini ya, belum tentu di tempat lain sama, tapi dalam konteks ini orang juga jalan-jalan, orang juga dorong, orang juga ngebut, orang juga apa, itu sebetulnya karena kepentingan ekonomi ya sih. Cepat datang berangkat kerja, pengen cepet biar kuliah masuk, karena kalau kuliah masuknya terlambat juga nanti
mungkin mengurangi nilai dan lain sebagainya, menaruh nilai jelek, lulus cari kerjaan susah, ekonomi lagi kalau kita mau tarik. Lalu kemudian ketika politik, ketika jalan kita ngebut, kalau kita pelan-pelan, wah kita ini kok sangat tidak sekeren mereka, tidak sekuat mereka, aku lebih berkuasa karena aku pakai mobil ya pusing dikit lah. Oke, dan ini semua akhirnya akan bisa selesai, bukan akan bisa mulai muncul dalam tanda petik harmonis ya karena proses tawar-menawar dinegosiasikan. Ada yang tawar-menawar. Nah, tawar-menawar ini kadang-kadang yang menang, dalam tanda petik menang, itu penjualnya kadang-kadang pembelinya. Dengan hegemoni itu bisa kita katakan pembeli merasa menang, tapi banyak sebetulnya ada hegemoni dipengaruhi apa gitu. Sementara penjualnya sudah akur juga. Contohnya diskon mungkin kalau cewek-cewek paham banget. Diskon 100% ya, diskon 100%. Kok seneng kan ya dapat diskon 100% harus aku harusnya membayar sekian, misalnya harusnya bayar 30.000, aku cuma beli 10.000 misalnya. Padahal sebelum didiskon 30%, dia udah menaik. Harga pertama itu udah dihapus, dia udah menaikkan 6 kali lipatnya. Padahal aslinya nilai barang itu 5.000. Cuma masalah keren-kerenan dan asik-asikan permainan dan negosiasi dan hegemoni itu tadi. Makanya di sini kadang-kadang kita nanti akan mikir juga ada kapitalisme, siapa yang diuntungkan sih? Lalu kemudian siapa yang diuntungkan, terus dia akan berhasil, yang paling merasa diuntungkan, dia akan berhasil ketika dia membuat para pembelinya itu merasa sangat untung. Merasa loh ya, merasa sangat untung. Tapi ya sangat untung bisa diimbangi, bukan masalah uang yang dikeluarkan, tapi kepemilikan barang yang mungkin punya makna sangat-sangat membahagiakan dan lain sebagainya. Antara KFC dengan ayam geprek Mbak Yo, mungkin rasanya enak Mbak Yo, kerennya lebih keren nongkrong di KFC misalnya itu salah satu contoh. Nah sebenarnya yang kita beli di KFC itu banyak hal, rasa keamerikaannya atau kekerenannya lah, oke paling jauh kekerenannya. Wah itu mahasiswa tapi ada juga duitnya banyak. Rasa-rasa itu, dan itu cuma rasa enggak, bukan rasa ayamnya tapi rasa suasananya itu juga dijual. Tapi ini politik dan ekonomi berbicara di sana. Mungkin cukup sekian. Karena udah mulai pusing dulu biar mengendap. Karena saya kemarin juga bikin sekian lembar, misalnya 1 lembar untuk ini saja itu juga cukup lama. Jadi saya harap pusingnya juga cukup lama. Bukan cukup lama, ini sampai minggu depan. Mungkin kalau ada pemahaman baru atau punya pengalaman baru kaitannya dengan peristiwa, pengalaman, pengetahuan, pemahaman. Oh ternyata saya itu gini ya, ada pemahaman baru karena muncul pemahaman baru. Walaupun peristiwanya itu satu, tapi seiring dengan kedewasaan kita, seiring dengan banyak yang kita alami, kita bisa memaknai pemahaman yang lalu-lalu itu punya makna yang berbeda. Itu dulu. Nanti muter lagi saya menjelaskan. Oke, itu dulu ya. Oke, saya cukupkan. Saya mau dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Mata kuliah Fitrah Budaya kali ini saya sekian dan semoga menunjukkan lebih asik lagi. Oke, kopinya.